Assalamualaikum teman-teman, ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi pada hari ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta yang berada di Jakarta. Jadi aku tahu ramai pasien tanya kenapa aku pulang ke Malaysia buat sementara waktu. Kerana hari ini 14 Disember merupakan tarikh ulang tahun ibuku mama. Jadi aku mau balik, aku kangen rindu sama ibuku. Jadi aku mau kalian semua yang berada dalam ini doakan ibuku supaya sihat-sihat. Ibuku udah umur yang ke-65 atau 66. Nanti aku mau bawa dia pusing-pusing ke Kuala Lumpur dan musim-musim Malaysia. Apa yang dia mahu nanti aku belikan aja, kerana sesungguhnya bila kita menjaga ibu kita dengan baik, insya-Allah pasti akan ada ketenangan untuk kita, keberkatan untuk kita di dalam dunia dan juga akhirat nanti. Jadi saya doakan semua yang ada kat dalam ni, kalian semua yang sedang nonton video ini, yang mana masih ada ibu, ada ayah, hargailah mereka walaupun mereka buat kita sakit hati atau macam mana sekalipun. Sabar dan insya-Allah semoga ada sesuatu yang manis nanti, insya-Allah. Okey, percaya pada rezeki, insya-Allah pasti Allah akan mudahkan urusan kalian semua. Okey, ibu-ibu, ada yang belum mandi, ada yang belum basuh pinggan, ada yang belum apa lagi, ada yang belum hantar anak sekolah. Kau pergi hantar dulu, Bu. Lepas tu baru kau nonton Aisar kalian. Okey? Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita menuju ke Malaysia. Terima kasih semua yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa di Malaysia. Jom kita lihat keseruan waktu berjumpa dengan ibuku di bandara. Like, comment and share. Okey? Bye-bye. Let's go. Okey, jadi sebelum aku mau terbang sebentar lagi, aku ingin meminta maaf lagi sekali kalau sepanjang orang yang baru kenal saya, yang baru follow saya, yang baru subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya minta maaf kalau saya tidak dapat membahagiakan semua orang. Saya minta maaf kalau saya tak dapat nak memberi semua orang bahagia. Dan saya pun sebagai seorang manusia, kadang-kadang saya pun ada salah silap saya. Jadi saya minta maaf kalau saya ada salah dan silap. Izinkan saya untuk perbaiki diri saya setiap hari yang lebih baik. Okey? Okay, jadi saya berjumpa dengan satu follower saya, ibu-ibu. Aku dah jumpa ibu-ibu yang kat tidur, yang kat cuci pinggan. Harus jadian sama Puji. Kenapa? Oh, kamu nonton aku setiap hari juga? Aku lupa masak. Serius? Lupa masak? Kenapa lupa masak? Lihat HP mulu, liatin kamu sama Puji. Jadian kamu ya. InsyaAllah, doakan yang baik-baik, okey? Okey. InsyaAllah. Main lagi ya? Main lagi ke Indonesia? Ya. Ya, seri. Indonesia di hatiku. Asik. Aisar di hatiku, Puji juga. Okey, bye-bye. Aku baru je bilang ibu-ibu, ibu kau jangan, kau basuh pinggan dulu, kau siapin anak kau dulu, susu tu makan untuk anak kau pergi sekolah. Baru je kau bilang. Nampak tak? Sendiri di Google atau di ChatGPT. Tapi bagi yang malas cari tahu akan gue jelaskan secara singkat. Mega Holdings itu adalah kalian bikin perusahaan yang di bawahnya itu ada anak perusahaan yang lain, ada 2 atau 3 yang bergerak di satu bidang tertentu ya. Jadi bukan sesuatu yang wow. Ditambah bikin Mega Holdings di Malaysia itu dibutuhkan 1.000 sampai 3.000 ringgit Malaysia kalau nggak salah. Dan syarat utamanya itu harus ada kantor fisiknya. Yang dimana sampai sekarang gue belum tahu kantor fisik AKK Mega Holdings itu ada di mana. Dan buat Bang Densu juga kayaknya langsung terkesan gitu ya. Si Aisar punya Mega Holdings, makanya langsung ambil kesimpulan, oh berarti kalau gitu harta kamu banyak dong, asetmu banyak. Sebenarnya tidak seperti itu, Bang. Pertanyaannya adalah apakah Mega Holdings itu aktif, berjalan, atau cuma cangkang aja. Dan kalau ditanya apakah gua percaya perusahaannya Aisar itu besar sampai asetnya miliaran, jawaban gua adalah gimana ceritanya kalau lu punya suatu perusahaan besar di negara lu sendiri, tapi lu tinggal di negara orang lain. Dan juga berdasarkan data yang gue dapet, ceritanya berbeda ya dengan yang ada di podcast. Tapi gue jadi penasaran berapa aset yang di-spill Aisar sama Bang Densu, kira-kira berapa? Ini apa? Ini nasi kandar apa? Nasi kandar babi. Sudah, anak hantu ah? Anak hantu? Jadi anak hantu depan ni kau? Mantap! Mana babi ni? Tuh kan, kalian sudah melihat beberapa infonya terkait Aisar Holid. Nah, ini ada info lagi guys. Kira-kira infonya seperti apa? Tapi tunggu dulu nih. Kira-kira buat kalian baru mampir, jangan lupa nih, bantu subscribe channel terbaru aku yaitu Uki Kevin Reaction ya. Ini adalah channel terbaru aku ya guys ya. Karena di sana beritanya lagi banyak ya. Jadi aku mau fokusin bikin konten yang dimana kontennya itu khusus buat Aisar, Fuji, dan ada Ria Ricis dan yang lain-lain gitu ya. Karena kadang di sana tuh penuh guys, jadi aku bikin 2 ya supaya kalian gak ketinggalan tentunya update terbarunya gitu guys. Ya, jadi jangan lupa bantu subscribe ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian ketika ada info terbaru kalian bisa tahu gitu ya kira-kira beritanya seperti apa gitu, maaf ya. Nah ini kita lihat, daripada lu julitin orang mending senyum Pepsodent Guinness. Aduh. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh tukang gosip. Besok ada rapat pembagian di Etan kenapa di blok ya sama Aisar? Waduh, Jelas di blok lah ya.
bener langkah Aisyah tuh tepat geblok yang namanya Ethan ya, hama ya, tahu kan hama? Mengganggu ya, lu sirik aja lu sama Aisyah ya, apa-apa tentang Aisyah lu cari tahu ya, hartanya lah beginilah. Bisa nggak lu kayak dia nolong-nolong orang? Waduh, benar Bisa ya. nggak lu ngikutin jejak dia, berbagi gitu kan? Ya walaupun katanya dia kagak punya harta, hartanya dari orang lain gitu segala macem. Tapi lu bisa nggak kayak dia, Ethan? Sekarang lu diblokir ya sama Aisyah? Ya jelas lah diblokir. Lu kan hama, Ethan, Otan. Itu kan berteman ya? Atau Antil Jannah sama Kasiti Fatimah. Selamat ya, semoga kalian samawa sampai kiamat. Aisyah Khalid. Wah gila sih. Apa nih, kamu cantik lah sama Aisyah akan lah mau cina Asyar ya Khalid, sorry baby, bukannya sok ngatur karena aku bukan donatur tapi hanya mengatur mengutarakan pemikiran batinku yang kosong. Sumpah ya, dari muka sampai duitnya aku suka banget lagi yang kayak ini siangnya jadi tukang di Indonesia, malamnya udah nonton Bion di Malaysia. Dan maksudku kayak wah banyak banget ya duitnya, ya banyak lah, kalau enggak ya enggak. Bukan Aisyah namanya Ayah. Jadi si Aisyah ini ke Malaysia sana cuma Iya, gak capek gitu maksudnya ya, hebat ya dengan fisiknya dia ya, karena masih muda. Nanti kalau udah 30-an, nah baru kerasa 40-an gitu ya. nontonin Bion yang cuma beberapa jam dan besok paginya udah balik lagi ke Indonesia. Ngapain? Ya jadi tukang lagi lah. Dan rumah yang dikerjakan si Aisyah ini dalam 2 atau 3 minggu sih udah kelar ya, dan wow banget sih karena dia langsung turun payung gitu loh ngerjainnya, bukan yang ini aku kasih duit samamu kerjakan rumah ini sampai selesai, bukan. Dia langsung yang terjun, dia langsung yang tangannya sampai lecet-lecet gitu loh, terus juga gitu loh. Apalagi Aisyah tingginya tuh 4 meter untuk bisa collab ya. Main ke rumah Raffi, terus kenalan sama Mama Gigi, Rafathar, Rayanza, sama Lili. Wah pasti seru banget sih. Iya ya. Aisyah sendiri je lah Koko. Aisyah sendiri aja, nggak Mod serius dan berkelas, waduh. apa. At the end of the day, sales Koko. Better I do my own self. I will sell for them. What's the difference? They and then going down the engagement. Is it true or not? At the end of the day, they want sell, right? Then they want engagement. Which one they want? Okay, Waduh. Kalian tahu maksud dari video ini? Satu masalah selesai. Dia katakan satu masalah selesai, seolah-olah dia mempunyai misi lalu selesai. Kalian tahu apa misi dia? Sebagian dari kalian mungkin tahu. Di sini saya jelaskan. Aisyah meminta maaf kepada anak Abah Rastam itu bukan karena kamu. Orang ini menggiring opini seolah-olah Aisyah menyebarkan anak Abah Rastam. Padahal fakta yang terjadi, anak Abah Rastam lah yang datang lalu menceritakan sendiri. Awalnya dia katakan konten Aisyah ini adalah settingan. Kalian lihat sendiri. Ini kenapa lagi nih ya, Sumargo Deni ya. Tuh ya, kenapa lagi Aisyah Khalid ya? Lu kena prank bang, waduh. Setelah saya bantah dengan fakta, kalian boleh cek di VT-VT saya. Setelah saya bantah semua fitnah dia kepada Aisyah, lalu keesok harinya dia memblunder berita baru, membuat narasi seolah-olah Aisyah telah menyebarkan anak Abah Rastam. Setelah Aisyah klarifikasi dan meminta maaf, dia bertepuk tangan. Waduh. Guys, kalian udah lihat belum postingan Fuji yang ini? Fuji Tami Putri trending postingan ini ya 14,7 juta dan like 1,6 banget Kak Fuji dengan persahabatannya. Waduh. Ya, kebersamaan mereka bertiga ini memang trending viral selalu, dan di sini postingan ini sekarang di 14,1 JT. Nah, untuk like suka video ini 1,2 JT. Ya, di sini emang Fuji auranya bagus banget ya. Viral banget, trending ya. Nah, aku di sini sih sebagai fansnya Boy Fuji juga selalu support tentang dan kegiatan sehari-hari Fuji juga saya selalu review. Mohon maaf juga kepada Kak Fuji saling review ya. Ini sih sebagai panutan juga kepada untuk cewek-cewek juga, sebagai ini ya, masih banyak kok di luar sana juga teman-teman yang baik yang patut dicontoh seperti persahabatan Kak Fuji dengan teman-temannya juga. Nah, ini salah satu untuk panutan juga, karena kan kita tahu Fuji Utami Putri ini memang aura dia itu bagus, cantik, rezekinya bagus ya, dan juga anaknya baik, nggak sombong, dia itu cantik natural ya. Itu aja sih menurut gua sih. Nanti Waduh. sumpah.
Tengok ini. Beli 2 set. giveaway-nya dia. Bila mereka kesettingan kan? Enggak udah upload di itu di TikTok dapat itu. Oh, cantik kali iPhone-nya. Iya. Cantik kali iPhone-nya Tinggal nih. motornya. Gimana motornya. sekarang udah keter-keter, udah keter-keter mau ditangkap. Siap-siap aja sih menurut aku ya. Makanya jadi orang jangan sok-sok oke, sok paling kuat hukum. Padahal lemah banget. Tinggal nunggu waktunya aja sih. 3 tahun loh di penjara. Netizen kritik penampilan Ria Ricis karena anting-antingnya guys. Kelihatan dan sebut terlena juga sama diriku jadi berubah ya katanya. Oh itu kelihatannya telat bandelnya bucis. Nah, waduh. Kemeja Miss Fuji Proof asik ya, kalau yang ganteng mah langsung ganteng ya. Asik tapi cocok ke mereka ya. Jadi gimana ini Bu, solusinya gimana? Apakah Ibu mau jualan atau gimana solusinya? Ya solusinya gimana Neng solusinya? Jadi Ibu mau apa ini solusinya, mau apa? Kalau uang dikasih uang kan akan habis Ibu. Jalan satu-satunya Ibu harus jualan. Biar Ibu bisa ini punya uang. Benar, ya. Uti suka cowok lokal atau impor? Impor. Asik. Ya impornya soalnya bagus mukanya ya. Coba kalau mukanya kayak Reza Arab. Ternyata Uti sukanya produk impor. Waduh, kalau Reza Arab kalau misalnya impor gimana guys? Kan ada aja ya mukanya. Tanya ke aku. Kalau kamu suka cewek lokal atau impor? Lokal. Asik. Warga Abang Rastam baru-baru ini lagi viral. Di sini saya mau membuat satu video call permohonan Lagi yang meminta maaf dan merendam semua situasi yang panas guys. Waduh. maaf dan mau mengklarifikasi insyaallah. Bismillah. Kakak tahu ke video kakak viral? Tahu. Minta maaf ya kak kalau saya ada salah atau apa. Takut 3.500.000 aku transfer. Kakak bayar belum? Udah kelar semua, Bang. Alhamdulillah, bersyukurillah. Oi Wina. Artis sekarang. Oma. Oh, arti. Iya, Oma, sorry ya. Ngobrol. Jadi kalau ada terbuka aib keluarga atau apa, saya minta maaf sangat ke abang ya. Ya, insyaAllah saya doakan semoga urusan keluarga abang dipermudahkan. Ya, nanti ada masa nanti kita ketemu lagi bersilaturahmi juga. Okey bang? Iya. Nah itu dia guys beberapa info terkait SR Holid untuk hari ini. Mungkin kalian punya komentar atau alasan seperti biasa bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe dan see you guys.